Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutan tentang anjuran di sholat malam. Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri di sini, rahimahullah, yang sangat menarik. Ya. Hadis yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu hadis nomor 638 dari awal kita belajar. Dan ini hadis nomor 26 dalam bab kita dengan sanad Hasan. Berbunyi dari Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu kintar. Dalam kurung minal ajri. Wal kintaru khairun minad dunya wa ma fiha. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu rabbuka azza wa jalla iqra warqa bi kulli ayatin daraja. Hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'ahu. Yaqulu Allah azza wa jalla lil 'abd iqbid. Fayaqulu al 'abdu bi yadihi ya rabb anta a'lam. Yaqulu bihadhil khaldi wa bihadhihin na'im. Artinya, barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, 10 ayat saja, maka ditulis untuknya pahala yang sangat banyak, 1 kintar, disilakan. Artinya ini pahala yang melimpah sekali, disilakan dengan kintar. Dan kintar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi 10 ayat Al-Quran lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat ditambah lagi Allah akan berikan dia tambahan. Ya. Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi berfirman, bacalah dan naiklah 1 derajat dengan 1 ayat. Sehingga dia berhenti sampai ayat terakhir yang dibacanya. Lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada sang hamba, genggamlah. Maksudnya berhenti sampai sini, maka hamba itu berkata dengan mengacungkan telunjuk tangannya, ya Rabbi, engkau lebih mengetahui. Maka Allah pun berfirman, kekekalan dan dengan semua kenikmatan ini. Ya, diriwayatkan Tabarani dan Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dengan sanad Hasan. Ya, ini hadis dihasankan ya oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita salah satu amalan yang sangat dianjurkan di waktu malam hari, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Dan yang paling afdal lagi dibaca pada saat Qiyamul Lail atau pada saat sedang tahajud. Ya. Anda bisa bayangkan di sini, Anda kalau membaca 10 ayat saja, apakah itu lagi sholat atau tidak? 10 ayat ini kecil sekali. Artinya Al-Fatihah saja sudah 7 ayat. Ya. Anda tambah dengan Al-Ikhlas 4 ayat, sudah 11 ayat. Ini contoh saja. Ya. Kalau orang mau buat sebuah program yang menarik, dia bisa buat teman-teman sekalian dengan cara dia membaca ya, Al-Quran. Kalau ya, kan sekarang pendapat ulama sudah boleh menggunakan media. Misalnya Anda menggunakan handphone, Anda sambil baca Al-Quran. Maka Anda mulai dari Al-Baqarah sampai mengkhatam sampai ke surah An-Nas, surah nomor 114. Kemudian Anda ulangi lagi kembali. Dan Anda bisa terus melakukan itu rutinitas. Ya. Sampai Anda nanti Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Tentunya kita berharap begitu. Tapi di saat itu belum terjadi, Anda bisa melakukan apa yang baru saya bahasakan tadi. Karena sudah menjadi umum pendapat ulama sekarang. Boleh seseorang itu melihat media. Pada saat dia baca Al-Quran. Di beberapa masjid diletakkan mushaf atau Quran besar. Dengan ada topangannya kaki yang menopang Quran tersebut. Atau mushaf tersebut. Lalu imamnya bisa membaca. Ya. Supaya dia membaca banyak ayat-ayat Al-Quran di sholat tarawih, di sholat malam. Kalau dia belum menghafal semuanya. Ya, seperti itu. Maka ini sebuah peluang yang luar biasa gitu. Kita bisa melakukan ini dengan membaca minimal 10 ayat. Supaya tidak terulang-ulang surah yang sama. Dan Anda mendapatkan keutamaan mengkhatam Al-Quran. Anda bisa mulai dari Al-Fatihah tentu surah pertama. Kemudian Al-Baqarah, Al-Imran. Terus saja sampai Anda masuk ke sampai di surah An-Nas atau surah yang ke-114. Baik. Di sini teman-teman kita ambil pelajaran pertama dari hadis ya yang baru kita baca, yaitu bagaimana kalau seseorang membaca 10 ayat ya, di malam hari, maka dia akan diberikan 1 kintar. Ini keutamaan pertama. Nanti akan ada hadis-hadis setelahnya, kita akan lihat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain ya. Dan ini minimal jumlah ayat 10 ini kalau Anda ingin mendapatkan keutamaan. Nanti akan ada juga orang kalau membaca 100 ayat, 1000 ayat punya keutamaan lebih banyak lagi. Ya. Dan itu tidak sulit bagi Anda kalau Anda tidak hafal Quran karena tadi sudah ada pendapat ulama yang membolehkan Anda melihat media. Jadi sambil sholat Anda bisa memegang handphone atau mushaf, Anda sambil membacanya tapi di sholat sunnah. Ya.
Baik, di sini dikatakan dalam hadis kalau seandainya seorang hamba itu membaca, ya, ini pelajaran pertama, keutamaan membaca 10 ayat di malam hari. Dia membaca 10 ayat di malam hari, maka ditulis baginya dia akan dapatkan dengan 10 ayat itu 1 kintor. Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW, orang Arab mengatakan kintor itu kalau jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Maka kata Nabi SAW, dan 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan kalau Anda memiliki, misal kita bicara lingkup Jakarta misalnya. Kalau ada orang yang memiliki di Jakarta Timur misalnya, sebuah wilayah, RT, semua RT punya dia. Atau lebih besar lagi, RW punya dia. Itu bagaimana kayanya gitu. Orang kadang-kadang kalau di Jakarta ini punya tanah sekian hektar saja, di tengah kota, 2 hektar, 3 hektar itu luar biasa. Rumah dia pribadi gitu kan. Bagaimana kalau Anda punya 1 lurah, 1 kelurahan? Bagaimana kalau Anda punya 1 kecamatan punya Anda semua? Bagaimana kalau Anda punya seluruh Jakarta Timur? Ya. Mungkin Anda akan top secara internasional. Ya, karena luasnya wilayah kekuasaan Anda atau milik Anda semuanya. Gitu kan. Kita tahu luas sekali dan saking luasnya Jakarta ini sampai setiap wilayah dari 5 wilayah dari timur punya wali kota sendiri. Pusat punya wali kota sendiri. Barat punya wali kota sendiri. Utara juga begitu. Selatan juga begitu. Jadi ada 5 wali kota. Karena besarnya dan luasnya gitu. Baik, kalau ada orang punya Jakarta Timur saja, itu sudah luar biasa. Ya. Bagaimana kalau dia punya dengan Jakarta Selatan? Bagaimana kalau dia punya 5 wilayah Jakarta? Ya kan? Dari pusat, dikelilingi dengan 4 arahnya, dari utara, selatan, timur, barat, semuanya, maka bagaimana orang ini kaya? Bagaimana kalau dia punya Jawa, Pulau Jawa? Bukankah itu sangat kaya? Seluruh Jawa punya dia. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu kan. Bagaimana kalau dia punya seluruh Indonesia? Kita langsung masukkan saja biar lebih cepat ya. Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ya, Sumatera, Irian, semua ini dimiliki oleh dia. Satu Indonesia punya dia sendiri. Nah, itu tidak mungkin terjadi, mustahil. Orang memimpin iya, tapi seluruh ini punya dia, nggak mungkin. Gitu kan. Bagaimana kalau dia punya Asia? Masuk semuanya. Thailand, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, sampai ke Jepang sana ya. Cina, Rusia, itu kan semua Asia ya. Saudi, Timur Tengah. Semua itu benua Asia. Itu semua milik dia. Bagaimana kalau dia punya sekaligus dengan semua benuanya? Ya Asia, ya Australia, ya Afrika, ya Eropa, ya Amerika, semua milik dia. Nah itu mustahil terjadi. Tapi bayangkan teman-teman, mudahnya seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah mengumpulkan pahala. Dengan membaca, bukan menghafal loh ya, membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari, dicatatkan baginya per 10 ayat itu 1 kintor. Dan 1 kintor itu dia akan panen pahalanya hari kiamat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan. Ini luar biasa keutamaannya gitu. Jangan pernah mulai hari ini teman-teman tidur di malam hari kecuali sudah membaca minimal 10 ayat Al-Quran. Ditambah lagi, disebutkan dalam hadis ini, dia nanti pada hari kiamat karena rutin dia kejar. Kan orang kalau sudah tahu ini, oh cuma 10 ayat, masa saya nggak baca sih? Dia coba jaga setiap malam. Maka ayat-ayat yang dia baca ini, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, ini keutamaan yang kedua. Dan kita bisa ambil dari hadis. Hari kiamat nanti Allah akan suruh baca lagi dia ayat-ayat yang dia pernah baca di dunia. Allah buat dia ingat, dia baca. Setiap 1 ayat diangkat 1 derajat di surga. Derajat surga, jutaan derajat, banyak sekali. Setiap ayat dia baca, jadi berapa jumlah ayat yang dia baca selama dia hidup, disuruh baca. 1 ayat 1 derajat. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan derajat di surga itu antara langit sama bumi. Itu bukan hal yang ringan gitu. Hanya dengan 1 ayat 1 derajat. Kalau Anda baca jutaan ayat selama Anda hidup, mulai Anda terapkan hari ini misalnya. Lalu Allah berikan Anda umur 70-80 tahun sampai 100 tahun. Anda terus baca 10 ayat ini. Bagaimana keutamaan yang Anda dapatkan nanti? Anda akan dinaikkan derajatnya oleh Allah per 1 ayat 1 derajat. Ini Allahu Akbar, ini luar biasa keutamaannya. Ya, harusnya setiap muslim dan muslimah, kalaupun Anda punya keimanan, walaupun hanya seperti biji sawi dalam hati, harusnya Anda tidak sia-siakan masalah ini. Kemudian teman-teman, hadis selanjutnya masih berbicara tentang keutamaan baca Al-Quran di malam hari. Hadis nomor 639 dari awal kita belajar, dan ini urutan 27 dalam bab kita.
bab ke-11 anjuran qiyamul lail dengan sanad hasan sahih berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin." Ya. Artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tahajudnya, dengan membaca 10 ayat. Jadi, kita bisa konekkan ini dengan hadis sebelumnya. Anda baca 10 ayat tadi ya. Kami sudah katakan 10 ayat ini dibaca di sholat malam yang paling afdal. Sini disebutkan, barang siapa yang membaca ya, di qiyamul lailnya 10 ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Artinya, dia akan termasuk orang yang semangat, ya, orang yang selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala 10 ayat saja. Kalau Anda bisa mampu, setelah bertahap ini, kalau Anda lakukan insya Allah bisa, 10 ayat. Jadi kalau 10 ayat itu misalnya Anda sholat, setiap rakaat 1 ayat Anda baca. Ya. Kan kita bicara 11 rakaat ya. Rakaat terakhir kan Anda baca Qul Huwallahu Ahad nanti ya, di witirnya. 10 rakaat ini semuanya, Anda baca 1 ayat 1 rakaat saja. Itu sudah 10. Tambah Al-Ikhlas, Anda baca terakhir di rakaat terakhirnya nanti di witir yang 1 rakaat, itu 4 ayat. Berarti 14 ayat. Itu sudah cukup Anda dapatkan ini. Keutamaan yang ketiga, ya, kalau kita tambahkan tadi di hadis sebelumnya, 2 keutamaan. Diberikan 1 kintar, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian akan diangkat derajatnya di akhirat dengan ayat-ayat yang dia baca itu. Dan sekarang keutamaan yang ketiganya adalah, kalau baca 10 ayat saja, dia akan dia akan dijauhkan dari kelalaian. Kalau dia baca, kata Nabi SAW, selanjutnya ya, itu mutiara yang pertama dari hadis, tambahan keutamaan orang yang baca 10 ayat. Keutamaan atau mutiara yang kedua dari hadis adalah kalau orang membaca 100 ayat, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, artinya per 1 rakaat tadi 10 ayat misalnya, sampai 10 rakaat ke depan, berarti Anda punya 100 ayat. Terakhir Anda witir, baca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas ya. Maka dia ditulis ke dalam golongan orang-orang yang taat. Artinya Allah akan mudahkan dia selalu melakukan ketaatan-ketaatan. Atau dia mencapai derajat orang yang selalu melakukan ketaatan. Walaupun memang mungkin amalnya belum sederajat dengan amal-amal orang itu. Tapi dengan amal ini dia bisa sampai derajat itu. Ya, seperti jalan tol ya. Anda bisa lebih jauh daripada itu, semoga Allah mudahkan ya. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dia ditulis ke dalam orang-orang yang meraih pahala yang sangat banyak ya, atau pahala yang sangat melimpah yang sudah tidak dihitung lagi. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan hadis ini teman-teman sudah sekalian tadi kita jelaskan, langsung kita bagi mutiaranya menjadi 3 bagian, yaitu yang keutamaan orang membaca 10 ayat, keutamaan orang yang membaca 100 ayat, dan keutamaan orang yang membaca 1000 ayat. Dan ini biasanya diterapkan dalam sholat malam, karena memang dikatakan sini siapa yang membaca di sholat malamnya. Ya. Hadis selanjutnya, ya. Hadis nomor 640 dari awal kita belajar dan urutan 28 di bab kita ini, dan ini ada 28A dan 28B ya. Ini hadis terakhir dalam bab kita masalah qiyamul lail. Dari Abu Hurairah 28A-nya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man hafadha ala haula'i shalawatil maktubat lam yakun minal ghafilin, wa man qara'a fi lailatin 100 ayah lam yuktab minal ghafilin aw kutiba minal qanitin." Barang siapa menjaga solat-solat wajib itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, on time dengan seluruh syarat-syarat rukun-rukunnya, maka dia tidak termasuk orang-orang lalai. Ini juga punya keutamaan kayak tadi. Langsung kita ambil saja keutamaannya di sini. Mutiara yang pertama adalah potongan ini. Bagaimana seseorang yang rutin menjaga sholat 5 waktu, dan sudah kita sebutkan dalam kitab sholat panjang lebar, ya, sekian puluh lembar dari jilid 1 di akhir-akhir babnya tentang kitab sholat, masalah keutamanya luar biasa. Bagaimana Nabi SAW mengatakan bagaimana kalau di depan rumah kalian atau di depan rumah seseorang dari kalian ada sungai mengalir dengan deras, lalu dia mandi sehari 5 kali, apakah masih tertinggal kotoran dalam tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Nah, maka Nabi SAW mengatakan begitu pula perumpamaan 5 waktu sholat. Dia akan membersihkan seseorang dari dosanya, gitu kan? Itu juga dengan hadis awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat wajib maksudnya, kalau dia baik maka beruntunglah orang ini, kalau dia buruk maka rugilah dia.
Ya, dan kalau sholat wajibnya itu ada yang kurang, maka Allah akan suruh para malaikat mengecek sholat sunnahnya. Kalau ada maka dilengkapkanlah sholat wajib tersebut agar bisa lolos. Dan itu berlaku pada semua amal-amal. Artinya zakat akan terbantukan dengan sedekah, puasa Ramadan akan terbantukan dengan puasa sunnah, ya, haji akan terbantukan dengan umrah. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah barang siapa yang dalam satu malam membaca 100 ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam orang-orang yang lalai atau ditulis ke dalam orang-orang yang taat. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Artinya 100 ayat ini pertengahan antara 10 tadi dengan 1000 ya. Kalau 1000 sudah luar biasa, melimpah luar biasa ayatnya, pahalanya. Tapi kalau dia baca 10 tadi sudah kita sebutkan keutamanya. Ya. Diberikan satu kintar, kemudian dia akan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat, ya, per satu ayatnya. Apalagi kalau dia baca 100 ayat, apalagi kalau dia baca 1000 ayat, lebih banyak lagi derajat yang dia bisa dapatkan. Dan ya, di hadis tadi yang baru kita bacakan, dia akan dijauhkan dari kelalaian. Ya. Kemudian dalam hadis ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat diambil pertengahannya, 100 ayatnya. Berarti Anda baca per satu rakaatnya 10 ayat ya. Maka akan dijauhkan dari kelalaian. Ya. Bisa bermakna kelalaian pada hari esoknya karena dia memulai hidupnya. Dia akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dekat kepada Allah. Amal-amalnya pun Allah, kalau dia kerjakan Allah terima. Ya. Dan juga dia akan jauh dari kelalaian itu. Dan dia akan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan pandu dia kepada ketaatan itu. Ya. Ini keutamanya. Kemudian hadis 28b-nya. Sahih di ghairi dalam satu riwayat, yakni Hakim, dia berkata tentangnya berdasarkan syarat Muslim, man qara 10 ayatin fi laila lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi ini mirip kurang lebih seperti tadi apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita bahas tadi tentang keutamaan membaca 10 ayat. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab ke-12 sekarang. Ya. Yaitu celaan sholat dan membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Nah ini juga perlu diketahui adabnya ya. Jadi makanya kalau mau sholat malam, Anda usahakan istirahat terlebih dahulu. Atau memang Anda pastikan Anda tidak mengantuk. Ya. Sehingga Anda tidak salah dalam membaca ayat. Kita dengarkan bagaimana hadisnya. Di sini ada kurang lebih 3 urutan hadis, 641, 642, 643. Tetapi hadisnya ada beberapa riwayat ya. 641 ada 2 riwayat, 642 ada 2 riwayat, dan terakhir 643. Jadi ada 5 buah hadis dari 3 urutan nomor ini. Kita akan bacakan urutan hadis nomor 641 atau hadis pertama dalam bab ini, celaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk ya. Dengan sanad sahih 1A-nya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis salati falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu wa yastaghfir fa yasubbu nafsahu." Bila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, maka hendaknya dia tidur sehingga kantuknya lenyap darinya. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar tapi justru dia malah mencaci dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim juga Abu Daud. Ya. Jadi di sini dimaksudkan teman-teman sekalian bukan menguap biasa gitu. Memang dia letih sekali, ya. Kemudian dia mengantuk sekali, cuma karena dia tidak mau kehilangan sholat malam, maka dia paksakan diri sambil dia lupa ayat yang dia baca, sambil dia tertidur. Nah ini tidak boleh. Larangan Nabi SAW untuk itu. Tapi kalau hanya ngantuk-ngantuk was-was syaitan, Anda sudah tidur 2-3 jam, atau Anda memang ternyata tidak mengantuk, tapi tiba-tiba pas uduk mau sholat, mengantuk, menguap. Ini tidak masuk dalam bahasan hadis ini. Ya. Jadi maksudnya betul-betul orang yang mengantuk berat sekali. Ya. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, salah satu orang yang dicintai Allah SWT adalah pada saat dia sedang safar bersama teman-temannya, atau dalam perjalanan jihad, mereka letih semuanya, kemudian mereka tidur, ya. Lalu ada satu orang yang tetap bangun untuk mengerjakan sholat. Padahal mereka letih, ya. Tapi ada satu orang, dan ini Allah, ada satu orang yang tetap mengerjakan sholat. Dan di sini Nabi SAW tidak menegur, tidak mengatakan jangan kerjakan seperti itu. Karena memang orang ini tidak ngantuk. Dia masih bisa mengontrol bacaan dia. Nah ini nggak ada masalah gitu kan. Jadi sekali lagi jangan ditunggangi hadis ini mengatakan, oh saya kan ngantuk. Karena tiap malam kita pasti ngantuk kan gitu. Ini maksudnya ngantuk yang sangat berat diikuti dengan letih yang membuat nanti Anda bisa
mencaci maki diri Anda sendiri atau membaca doa yang akhirnya keliru gitu kan. Yang seakan-akan kembali kepada diri sendiri. Nah ini kurang baik ya. Atau Anda misalnya membaca tentang ayat orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka atau bahasa Arabnya nar. Lalu Anda balik dengan kata-kata jannah, masuk ke surga. Nah, ini kan Anda seakan-akan membalik makna ayat tersebut. Jadi hadits ini yang dimaksud adalah teman-teman sekalian, kalau orang mengantuk berat, sekali lagi anjurannya dia istirahat dulu. Perhatikan sabda Nabi SAW, bila salah seorang dari kalian mengantuk, ya, atau yang mengantuk yang sangat berat, membuat tidak bisa mengontrol bacaannya, ya, ketika sholat, maka hendaklah dia tidur sehingga kantuknya lenyap darinya. Bisa bermakna di sini, tidur sejenak. Ya. Bukan berarti dia hilangkan malamnya semuanya. Gitu. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar, tapi justru dia mencaci dirinya sendiri. Maksudnya dia bisa saja membaca hal yang lain yang syaitan tunggangi agar dia keliru dalam mengucapkan. Ya. Satu B-nya dengan sanad sahih, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan lafadznya, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif fala'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Artinya kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian mengantuk, maksudnya mengantuk berat sekali lagi ya, ketika sholat, maka hendaknya dia meninggalkan sholat. Karena mungkin saja dia mendoakan keburukan bagi dirinya sementara dia tidak menyadarinya. Ya, itu bisa terjadi ya. Ini sekali lagi kalau mengantuk sangat berat dan dikhawatirkan dia lalai atau dia salah dalam mengucapkan doa ataupun bacaan-bacaan ayat. Hadis yang lain, hadis nomor 642, doanya, ini urutan 2 dalam bab kita, dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, maka hendaklah dia tidur sehingga dia mengetahui atau menyadari apa yang dia baca. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasai. Dan ini masuk dalam bahasan ya sholat mengantuk yang berat ya. Betul-betul dia tidak bisa mengontrol diri. Anda juga tentu bisa lakukan banyak hal ya. Anda bisa cuci muka, Anda bisa bergerak sana sini dulu ya. Ini sudah sering kami coba praktikin. Alhamdulillah bisa saja gitu ya. Tapi kalau cuma nguap-nguap biasa, ngantuk biasa, apalagi sudah cukup tidurnya gitu kan. Itu was-was syaitan. Dan Nabi SAW sudah pernah kita jelaskan itu di bab khusus apa yang dibaca kalau bangun tidur ya. Atau apa yang dilakukan pada saat orang bangun kemudian dia wudu, maka akan lepas ikatan syaitan dari dia. Riwayat lain kalau dia berzikir lalu dia uduk lalu dia sholat ya, maka kita akan temukan orang itu akan bahagia pada hari itu. Ada riwayat lain juga kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur kemudian dia membersihkan hidungnya, masukkan air, maka ya akan hilang syaitan, karena syaitan bertengkar di situ, akan hilang ngantuknya ya. Jadi ini Anda bisa jadikan sebagai sebuah bahan praktik. Misalnya Anda bangun, Anda ngantuk nih, coba Anda berdiri dulu berzikir kepada Allah, Anda uduk dulu, kemudian Anda coba sholat. Kalau Anda betul-betul mengantuk berat, ya, Anda sampai tidak bisa kontrol, bahkan lemas badannya, maka Anda tidur. Tapi kalau seandainya tidak, malah Anda jadi semangat, berarti dari syaitan jelas. Ya, harus dilawan. Karena pasti setiap malam kita ngantuk. Dan kalau alasan kita ngantuk, maka tidak akan pernah kita sholat malam sampai kita meninggal dunia. Hadits 2B-nya dengan sanad sahih, idza na'asa ahadukum fi salati falyansarif wal yarqud. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk berat dalam sholatnya, maka hendaklah dia meninggalkan sholat itu sementara beberapa waktu, kemudian dia tidur. Yang terakhir dalam bab kita teman-teman sekalian, hadits nomor 643 dalam bab ke-12 ya. Urutan 3 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum minal laili fastu'jimal Qur'anu ala lisani falam yadri ma yaqul falyattaji'. Jadi ini hadis yang ketiga merincikan dari apa yang kita bahas itu ya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian melakukan qiyamul lail lalu Al-Quran menjadi berat pada lisannya dan dia tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka hendaklah dia tidur. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi juga Ibnu Majah. Jadi patokannya kalau dia baca Quran salah, Al-Fatihah pun sudah ngelantur dia bacanya, maka di situ dia istirahat, tidur. Tapi tetap dia bertekad teman-teman, berazam untuk supaya dia tetap bisa ya bangun setelah istirahat setengah jam, 1 jam, dia tetap bangun untuk sholat.